selamat sore semuanya. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Nah, hari ini saya mau bahas 2 problem aja, atau 2 contoh soal, yaitu soal mengenai, yang pertama itu home office and branch, yang kedua yaitu mengenai accounting for foreign exchange. Di sini mungkin lebih baik saya bahas yang home office and branch dulu kali ya. Nah, di sini saya coba baca soalnya dulu, baru kita kerjain sama-sama. Nah, di sini Ironco merupakan perusahaan yang menjual peralatan dapur. Ironco memiliki 2 cabang, yaitu ada marble dan juga ada rock. Seperti yang bisa kalian lihat juga di Excel saya, ada marble dan juga ada rock. Jadi di sini ada 2 branch. Nah, nanti juga di ujian bakal diuji juga nih yang soal yang memiliki 2 branch, nggak cuma satu. Lalu pada awal tahun 2020, persediaan awal di Ironco ini sebesar 300.000 sekian. Nah, ini ngomongin tentang persediaan. Nah, biasanya ini kalau persediaan itu kan pasti kalau kalian ingat pakainya itu di nanti infonya tuh dipakai nanti pas di bawah-bawah gitu yang pas kita mau bikin jurnal penutup. Nah, itu nanti aja. Kita lanjut dulu ke apa yang diminta. Seperti biasa di sini buat jurnal dari sisi home office dan branch. Yang diminta itu yaitu jurnal transaksi, penyesuaian, penutup, dan juga eliminasinya. Di sini kita langsung ke nomor 1 aja karena di sini merupakan info sekali lagi itu untuk jurnal penutup itu nanti biar kita cepat aja karena kan ini cukup panjang ya soalnya. Nanti kita perlu waktu yang lama buat ngerjain. Sementara di sini bobotnya 30%. Lalu di sini saya mulai dari nomor 1, Ironco mengirimkan barang dagang ke Marble dan Rock dengan nilai faktur 285.000 dan 320.000. Nah, dengan markup untuk Marble di sini 15% dari nilai faktur dan Rock 25% dari cost. Nah, di sini kita mulai dari si Iron dulu. Iron dia ngirimin itu mungkin boleh di-mute dulu. Nah, di sini kita mulai dari yang si Iron ke Marble dulu ya. Nah, jurnalnya seperti biasa, ini udah hafalan, kalian nggak perlu terlalu mikirin banget. Di sini ada branch Marble pada shipment to branch M dan juga UIP. Nah, di sini kalian sebenarnya kalau di kelas saya sih bebas mau disingkat boleh asal ya jelas aja. Kalau Marble kan di sini kan cuma satu-satunya yang M ya. Jadi kita pakai branch M, disingkat aja biar cepet karena kan ini kan jurnalnya banyak banget ya. Kayak gitu. Tapi tergantung nanti asisten kalian masing-masing maunya seperti apa. Jadi saya langsung mulai untuk di sini branch M-nya, branch Marble-nya di sini kita mencatatkan nilai yang 285.000, nilai faktur seperti biasa. Mungkin nilai faktur. Lalu shipment to branch Marble-nya di sini kita nyatetin apa? Kita catetin sebesar cost-nya, cost yang yang dikeluarkan oleh si Ironco ini waktu beli barang dagangnya. Oke, UIP itu yaitu sebesar markup-nya. Di sini kita mulai dari markup dulu aja. Markup di sini dibilang 15 untuk Marble ya. Untuk Marble dia itu sebesar 15% dari nilai faktur. Kalau dia bilang dari nilai faktur, yaudah kita bisa langsung ambil aja nih. 285.000-nya kita kaliin sama si 15%. Oke? Kecuali nanti kalau dia bilang dari cost, itu beda. Nanti ada contohnya di si untuk pengiriman barang dari si Iron ke Rock ya. Jadi itu nanti aja. Nah, lalu shipment to branch-nya, di sini tinggal kita selisihin aja debit sama kreditnya, biar cepat. Oke, 285.000 dikurang sama 42.750, dapat 242.250. Lalu yang kedua, di sini ada jurnal untuk pengiriman barang dari si Iron ke si Rock. Oke, jurnalnya sama, cuma bedanya di sini branch Rock pada shipment to branch Rock dan UIP. Oke, di sini branch Rock itu sama, kita akan mencatatkan nilai sebesar nilai fakturnya yaitu 320.000. Oke. Setelah itu, di sini shipment to branch Rock-nya sama, kita nanti bakal catetin sebesar nilai cost-nya, tapi kita mulai dari UIP dulu aja. Di sini WP-nya itu dia bilang, atau markup itu dia bilang untuk Rock ya, 25% dari cost. 25% dari cost, berarti ini kita nggak bisa langsung 25% kita kaliin sama si nilai faktur. Yang 320.000, nggak bisa. Oke, kenapa? Karena di sini yang 320.000 ini merupakan nilai dari cost yang setelah itu setelah kita tambah dengan markup. Nah, jadi kalau misalnya dia bilang dari cost nih, kalau dia bilang dari cost, pokoknya kalau dia bilang dari nilai faktur, nah anggapannya ini yang 100% itu nilai fakturnya. Tapi kalau dia bilang dari cost, yang 100% itu di sini tuh nilai cost-nya, bukan nilai faktur. Kalau yang ini yang nilai cost-nya ini 100%, berarti kita nggak bisa langsung kaliin dia sama si 320.000 karena di sini kita anggapannya dia 100% setelah ditambah sama 25%. Berarti di sini tuh dia kalau kita dalam kurung ya 125%. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini
kita anggapnya 100%, yang di UIP itu dia 25%. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalian masih bingung, nggak apa-apa. Yang penting kalian tinggal hafalin aja. Pokoknya kalau dia bilang dari cost gimana, dari nilai faktur kayak gimana. Sementara kalau tadi yang di atas, sekali lagi, dia kan bilang dia bilangnya dari nilai faktur, berarti ini 100%-nya. Dan UIP-nya, dia itu 15% di sini. Lalu si shipment to branch-nya, di sini dia itu 85%. Kayak gitu. Itu perbedaannya. Kalau dia bilang dari nilai cost dan dari nilai faktur. Oke. Lanjut, di sini untuk UIP berarti caranya gimana? Caranya tinggal kalian 25% dibagi sama 125%. Baru dikali sama 320.000. Dapat hasilnya di sini 64.000. Lalu shipment to branch area tinggal kalian selisihin debit sama kredit. Dapat hasilnya itu 256.000. Oke. Lanjut lagi di sini untuk yang marble sama si rocknya kita catatin jurnal apa ya? Catat jurnal penerimaannya, penerimaan si barang dagangnya. Kayak gimana jurnalnya? Jurnalnya pertama untuk si marble dia itu shipment from HO pada home office. Kalau kalian perhatiin di sini si Iron selaku si home office dia tuh akan mencatatkan si akun branch pada debit. Kalau dia nyatet di debit, berarti di sini home office-nya itu yang dicatat oleh si branch dia itu bakal sebaliknya di kredit. Selalu kayak gitu. Baru nanti di sini debitnya kita masukin shipment from home office. Oke. Lalu untuk angkanya sebesar nilai faktur, udah pasti. Sama juga untuk si rock, sama seperti marble, dia itu akan mencatatkan akun shipment from shipment from HO pada home office sebesar nilai faktur yang di sini 320.000. Lanjut lagi ke nomor 2. Di sini Ironco membeli barang dagang dari pemasok luar sebesar 820.000. Di mana 30% ini dibayarkan secara tunai. Sisanya secara kredit. Jadi si home office beli nih barang dagang yang 30% ini nanti dibayarin secara tunai, sisanya baru secara kredit. Lalu marble sama rock ini dia membeli barang dagang dari pemasok luar juga, ada nilainya masing-masing. 185 sama 133, 20% dibayar secara tunai, 53% secara kredit, dan sisanya dibayar oleh pusat. Kalau gitu kita mulai dari kalimat pertama dulu deh. Kalimat pertama di sini dibilang si Ironco dia itu beli barang dagang dari masuk luar. Sekali lagi, kalau beli ada yang namanya purchase. Purchase pada apa? Purchase pada ada cash, ada account payable. Kenapa? Karena dia bilang ada yang dibayar secara tunai, ada yang dibayar secara kredit. Oke. Purchase-nya berapa? 820.000. Yang dibayar secara cash-nya 30%. 30% kita kali sama 820.000. Sisanya baru secara kredit. Bisa kalian selisihin aja debit sama kreditnya, baru dapat 574 atau 70% kalian kaliin sama 820.000. Sama aja hasilnya. Lalu di sini ada kalimatnya selanjutnya di sini marble. Ya, marble dan rock ini kan dia beli barang dagang juga nih dari pemasok luar. Ada nilainya nih. Kita mulai dulu dari jurnal untuk mencatat si marble sama si rock dulu. Dia bilang dia ada pembelian. Sama, berarti marble dulu ya. Ada purchase, ada yang dibayarin secara tunai, ada yang dibayarin secara kredit, ada yang dibayarin sama home office. Oke, tinggal nilainya aja nih. Pertama untuk marble dia bilang 185.000. Lalu dia bilang lagi di sini 20% dibayar secara tunai. 20%-nya secara tunai, berarti 20% dikali sama 185.000 dapat 37.000. Lalu untuk accounts payable 53% dapat 98.050. Lalu untuk home office-nya sisanya. Tinggal kalian selisihin aja kalau gitu. 185 dikurang 37 dikurang 98.000 sekian dapat 49.950. Lalu lanjut lagi ke yang si rock. Si rock dia juga ada purchase. Ada cash juga yang dibayar secara cash. Lalu juga ada yang dibayar secara kredit. Sama nih persentasenya kebetulan sama kayak yang si marble. Lalu juga ada yang dibayarin sama si home office. Si Iron maksudnya. Lalu di sini dia masukin dulu nih angka purchase-nya berapa? Purchase-nya 133.000. Masukinlah 133.000. Pada apa? Pada cash, accounts payable, dan home office. Sebesar persentasenya di sini. Sama, cash-nya 20% dari 133.000. Accounts payable juga 53% dari 133.000. Di sini home office-nya sisanya. Berarti tinggal diselisihin aja debit sama kreditnya. Dapat hasilnya 35.910. Lalu di sini untuk home office-nya, nah kalau kalian perhatiin sama nih. Di sini home office dicatetin sama si branch ini di sisi kredit. Sedangkan sekarang kalau kita mau ke Iron, selaku home office, kita akan mencatatkan akun branch di sisi debit.
branch Marble dan branch Rock. Oke, habis itu di sini kita kreditin cash karena kita ngebayarin mereka, kita keluarin duit selaku si home office. Nah, di sini untuk branch Marble sama branch Rock-nya kita catatin nilainya berapa? Nilai yang di sini, yang yang angkanya ini dicatat sebagai akun home office di sini. Di sisi Marble sama Rock masukin, pindahin aja 49.000 sekiannya ke branch Marble, lalu 35.000 sekiannya di akun branch Rock. Untuk cash tinggal dijumlahin aja sisi debitnya, dapat 85.000 sekian. Lalu di sini lanjut ya ke nomor 3. Nomor 3 di sini ada Ironco, dia tuh membeli 4 mesin baru, masing-masing 2 mesin ini yang masing-masing 2 mesin akan ditempatkan di kantor cabang. Jadi dia beli 4 mesin, tapi 2 ditaruh di Marble, 2 lagi ditaruh di Rock. Nah, akun terkait dengan mesin dicatat oleh masing-masing cabang, dan pembayarannya ditanggung sepenuhnya oleh pusat. Jadi si pusat ngebeliin 4 mesin, yang 2-nya untuk Marble, 2-nya untuk Rock, dengan total harganya ini 152.000. Lalu cabang ini melakukan kesalahan, jadi cabang si Rock sama si Marble melakukan kesalahan nih. Dia tuh mencatat pada sisi sebelah kreditnya itu dia catatnya cash. Sebenarnya bukan. Nah, kita coba lihat dulu nih. Oke, kita mulai dari enaknya dari home office dulu kali ya. Jadi di sini si Iron dia kan ngebeliin berarti dia keluarin cash. Berarti debitnya udah pasti kita catat branch ya, branch Marble sama Rock. Total dari mesinnya ini keempatnya itu yaitu 152.000. Oke, lalu di sini, ini agak ngaco ya rumusnya, biar kalian bingung. Ini ya 152.000. Lalu di sini untuk branch M-nya sama branch R-nya masing-masing dapat 22. Kan totalnya ini kan ada 4 nih. Nah, kalau gitu di sini kita carinya itu dengan cara sebentar 152 dikali 2 bagi 4 ya. Sama juga dengan yang si branch R. Lalu mesin ini nanti dicatat sama siapa? Dicatat sama siapa ini? Siapa namanya tadi? Oh, Marble sama Rock ya. Nah, tadi branch ini dicatat di sisi debit. Sekarang home office untuk si Marble sama Rock dia akan catatnya di sisi kredit harusnya. Tapi ingat, dia bilang apa tadi? Nah, dia bilang si cabang ini ngelakuin kesalahan. Harusnya kan home office nih, tapi dia catatnya cash. Ya udah, kita catat dulu yang salah sesuai yang di soal. Karena nanti di sini tuh bakal ada nilainya. Debitnya apa? Debitnya ya mesin, karena kan mereka nyatat mesin. Oke, nilainya 76.000. Sama seperti yang di sini. Lanjut lagi, nomor 4 di sini Ironco, Marble, dan Rock masing-masing melunasi 50%, 40%, dan 60% utangnya kepada pemasok luar. Pusat membayarkan setengah dari hutang yang hendak dilunasi oleh Marble. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang gampang dulu deh. Marble ribet karena dibayarin sama si Iron. Kita mulai dari si Rock dulu. Jadi si Rock dia itu membayar 60% dari accounts payable-nya. Kepada accounts payable yang dari periode ini. Nama dari Rock berarti dia kalau ngebayar utang berarti dia accounts payable pada cash. Yang dibayar berapa persen? 60% dari accounts payable yang ini. Yang tadi. Kalau kalian lihat lagi kan nggak ada accounts payable lagi kan selain itu. Ya udah, tinggal kalian 60% dikali sama 70.490. Lalu cash-nya juga sama angkanya, sama kayak yang accounts payable. Sekarang baru kita mulai nyatet untuk jurnal si Marble dulu kali ya. Marble di sini dia tuh ngebayarin hutang sebesar 40% dari accounts payable dia sendiri. Ya udah di sini kita catat lagi karena dia bayar utang, accounts payable berkurang. Accounts payable berkurang taruhnya debit pada apa? Pada cash karena cash-nya berkurang. Nah, di sini kita masukin 40% karena dia bilang bayar 40%, 40% dari 98.050 dari accounts payable-nya. Cash-nya juga sama, 39.000 sekian. Sorry. Oh ya, ini nih. Setengahnya dibayarin sama si Iron. Lupaan tadi. Nah, karena dia ngebayarin setengahnya, berarti kita akan mencatat akun home office karena yang bayar ini setengahnya bukan siapa namanya si Marble itu sendiri, tapi dibayar sama home office. Dia itu menggantikan akun cash. Oke, catat home office-nya di sini 19.000 sekian. Nah, kalau home office di sini dicatat di sisi kredit, sekarang kalau di sisi HO-nya dia akan mencatatkan akun branch di sisi debit. Oke, lanjut lagi. Lalu, tapi kan di sini untuk Iron sendiri dia juga punya hutang. Dia akan membayarkan 50% utangnya. Ya udah, di sini kita debitin accounts payable pada cash. Oke. Nah, untuk branch M-nya kita masukin dulu dari sini angkanya ya.
Nah, 19.610. Lalu untuk utangnya sendiri yang dia harus lunasin untuk utangnya dia yaitu 50% dari utangnya. Yang 50% dikali sama accounts payable dia sendiri tuh, 287.000. Cashnya tinggal kalian jumlahin sisi debitnya, dapat 306.610. Oke. Karena kan dia juga harus bayarin utangnya si Marble, makanya di sini cash yang dia keluarin tuh lebih besar dari yang harusnya dia bayar cuma 287. Lanjut lagi ke nomor 5, di sini akuntan menyadari kesalahan pencatatan transaksi nomor 3. Nomor 3, tadi kan ada kesalahan nih yang dia catatin akun cash. Harusnya home office, si cabang itu. Oke, melakukan perbaikan atas salah catat tersebut. Akhirnya dia ngelakuin perbaikan di sini, di poin 5. Ya udah, kita harusnya nyatetin home office, tapi kita catetin cash. Cashnya kita kurangin nih di sini, di kredit. Nah, tapi salah ya, maka itu cash kita harus kita kembaliin. Baik itu si Marble maupun Rock, sama-sama salah soalnya. Oke, nilainya sama kayak nilai yang cash yang di sini, 76.000. Lalu kita harus kreditin home office, karena seharusnya yang dikredit itu sebelumnya home office, bukan cash. Lalu untuk yang si ini, si home office-nya dia nggak ada jurnal, karena ya dia nggak salah catat. Yang beneran tuh cuma cabangnya aja. Lanjut ke nomor 6. Di sini beberapa barang yang dikirimkan Ironco, yang di transaksi nomor 1 ini tadi, yang pengiriman ini, itu ternyata ada yang rusak nih. Nah, sehingga Marble dan Rock mengembalikan masing-masing dengan nilai faktur 30.000 dan 65.000. Kalau tadi kita ngirim barang, jurnalnya kayak gini, branch pada shipment dan UIP, sekarang kita balik kalau ada retur. Nah, di sini returnya itu ya tinggal kita balik shipment UIP pada branch M. Tapi di sini kayaknya kalau untuk alur ya kita mulai dari ini dulu kali ya, dari cabangnya kita bikin jurnalnya. Di sini juga sama, kalau kita ada pengembalian tadinya dari shipment from HO pada HO, sekarang jadi HO pada shipment from HO. Dibalik karena dia kan retur. Untuk Marble sama Sirok, oke? Dua-duanya sama, tinggal dibalik aja. Nah, nilainya sebesar nilai 30.000 ini dan 65.000 yang dikasih tahu di soal. Ini yang Marble 30.000, lalu Siroknya 65.000. Tinggal kalian balik jurnalnya aja. Lalu di sini kita pindah ke yang home office. Home office dia juga akan mencatatkan jurnal yang sebaliknya. Shipment to branch Marble, UIP pada branch Marble. Nah, di sini untuk branch-nya sebesar nilai yang di sini. Oke. Lalu, untuk si UIP-nya ya kalau kalian mau gampang, sebenarnya sih di sini ada dua cara. Saya kasih tahu cara pertamanya. Kalau yang cara pertama, tadi kalian harus nge-trace lagi soalnya tadi. Dia bilang itu untuk si Marble tadi markup-nya itu 15% dari nilai faktur. Ya udah, 15% dari 30.000. Untuk UIP yang akhirnya nggak bisa UIP ini ya nggak bisa kita terima karena kan barangnya udah dibalikin nanti. Tuh. Nah, di sini tinggal 15% kalian kaliin sama 30.000. Dapat 4.500 shipment to branch-nya di sini kalian langsung diselisihin aja debit sama kreditnya. Tapi ada cara kedua. Cara keduanya ini kalian nggak usah baca-baca lagi soalnya nih. Kalian tinggal kayak gini aja. Langsung di sini kalian ini 30.000. Oke. 30.000 kalian bagi sama si nilai tadi yang sebelumnya, nilai faktur sebelumnya. Nilai faktur sekarang yang kalian retur dibagi sama nilai faktur yang sebelumnya, lalu kalian kali sama apa? Kali sama UIP yang tadi. Dapat angka UIP yang sekarang yang harus kalian kurangin, kayak gitu. Ada dua cara. Itu kalau kalian males lihat-lihat lagi untuk soal-soalnya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai cara yang ini dulu aja. Sama aja kok sebenarnya. Lanjut, untuk yang jurnal kedua, di sini yang retur dari si branch rock. Sama juga tinggal dibalik shipment to branch rock, UIP pada branch rock. Angkanya untuk branch rock sama, di sini dia tuh pakai angka yang di sini, yang sebesar nilai faktur yang diretur. Oke, ini 65.000. Lalu untuk si UIP juga sama, UIP tadi dia bilang 25% dari cost. Nah, berarti di sini kita jangan langsung 25% kali 65.000 ya. Sekali lagi, 25% harus kita bagi sama 125, lalu kita kali sama 65.000. Atau cara kedua yang tadi saya bilang, kalau kalian males lihat soalnya, 65.000 dibagi sama si tadi yang 320.000, dikali sama UIP yang tadi sebelumnya. Dapat hasilnya sama, harusnya 13.000, kayak gitu. Oke. Lanjut lagi ke nomor 7. Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya. Di sini Marble dan Rock melunasi seluruh sisa hutangnya kepada pemasok luar. Tadi kan ada di sini pembayaran utang ya, tapi nggak semua.
ada yang masih sisa belum dibayarin. Kita mulai dari si home office dulu kali ya. Dia bayar utang. Jadi di sini semuanya bayar utang masing-masing nih. Kalau bayar utang udah pasti jurnalnya accounts payable berkurang, berarti taruhnya di debit. Oh sorry, ini kan cabangnya doang yang lunasin ya. Oke. Saya salah baca tadi. Oke, jadi di sini untuk yang ngebayarin utangnya itu cuma si Marble sama si Rock aja. Jadi untuk si home office dia nggak bayar apa-apa. Berarti di sini no entry. Untuk yang si home office, sekarang kita lanjut ke yang si Marble dulu. Marble kalau bayar utang sekali lagi accounts payable pada cash. Sisanya berapa? Sisanya tinggal kalian tadi selisihin aja nih. Accounts payable yang awal dikurang dengan accounts payable yang tadi yang kalian udah lunasin. Dapat hasilnya di sini 58.830 sama juga dengan angka cashnya. Di sini juga jurnalnya sama untuk yang si Rock. Accounts payable pada cash. Angka accounts payable dapat dari mana? Dapat dari accounts payable 70.000 sekian tadi yang kalian gara-gara pembelian ini muncul. Terus kalian lunasin sepersekian persen, dapat 42.000 sekian, lalu kalian kurangin ya. Dapat di sini hasilnya itu 28.196. Sama juga dengan angka cashnya. Nomor 7 udah beres. Sekarang nomor 8. Penjualan yang terjadi selama tahun 2020 untuk iron, marble, dan rock masing-masing sebesar 975.000, 887.000, dan 780.000. Di mana 80% secara tunai dan sisanya itu secara kredit. Jadi di sini ada penjualan tapi ada 85%-nya dibayarin secara tunai dan sisanya kredit. Kalau ada penjualan ada yang namanya sales revenue. Ini itu penjualannya masing-masing ya. Sales revenue untuk si Iron Co. Nah, lanjut lagi di debit itu ada cash sama account receivable. Karena ada yang diterima secara tunai, ada yang masih secara kredit. Sales revenue-nya untuk si Iron di sini tuh dia 975.000. Cash-nya ini 85% dari 975.000. Dapat 828.750. Account receivable ya tinggal selisihin aja. Sama juga dengan si branch yang marble dan juga rock. Jurnalnya sama karena ini tuh merupakan penjualan masing-masing, mandiri, nggak ada yang dibayarin sama home office atau yang dibayarin sama si branch segala macam, nggak ada. Jadi ini mandiri masing-masing. Jurnalnya kayak gini, udah pasti. Nah, tinggal angkanya di sini kalian masukin nih. Sales revenue 887 untuk si marble, lalu dia bilang 85% tadi dibayar secara tunai, sisanya secara kredit, sama juga 85%, kalian kaliin sama 887.000, lalu account receivable-nya tinggal sisihin aja. Sama juga dengan yang rock, dia bilang penjualannya 780.000, lalu cash-nya 85% ya, dari si 780.000, lalu untuk account receivable disisihin aja sama. Oke, saya lanjut lagi ke nomor 9 ya. Di sini Aaron mengirimkan kembali barang dagang kepada Marble sama Rock dengan nilai faktur 45.000 dan 72.000 dengan markup yang ditentukan untuk kedua cabang adalah 20% dari cost. Nah, ini markupnya beda nih sama yang tadi yang pertama, pengiriman pertama tadi. Kita mulai bikin jurnalnya sama kayak yang tadi di atas. Branch pada shipment dan UIP. Itu untuk masing-masing. Untuk si Marble dan juga Rock. Sekarang angkanya untuk yang marble dia itu tadi nilai fakturnya 45.000 ya. Masukin 45.000 di sini. Sementara untuk yang rock 72.000. Nah, markupnya 20% dari cost. Kalau 20% dari cost, artinya kita nggak bisa langsung nih 20% kali sama si 45.000 untuk si UIP. Nggak bisa. Tapi 20% bagi dulu sama 120%. Dapat dari 100 tambah 20%. Makanya 120. Lalu kita kaliin sama 45.000. Oke. Lalu untuk shipment to branch ya, tinggal kalian selisihin juga. Sama. Di sini sekarang untuk yang branch rock-nya, di sini dia bilang 20% dari cost juga ya, keduanya. Berarti di sini juga sama. 20% kalian bagi sama 120%, baru kali sama 72.000. Dapat 12.000. Shipment to branch-nya, di sini tinggal selisihin aja. Oke, lanjut lagi. Untuk yang sisi siapa namanya? Marble sama rock. Untuk marble, jurnalnya berarti shipment from HO pada home office. Nilainya gimana? Nilainya sebesar nilai fakturnya, yaitu yang 45.000 nih pertama. Lalu yang kedua untuk si rock, shipment from HO juga sama. Pada apa? Pada home office. Sebesar 72.000 yang di soal tadi. Itu kan nilai faktur soalnya, jadi kalian tinggal masukin aja. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian. Di sini,
Untuk jurnal penyesuaian, dia bilang nih ya nomor 10, dia tuh beban gaji terjadi selama tahun 2020 ini ada sebagai berikut. Nah, di sini ada keterangan, saya tambahin soalnya sedikit. Dia bilang seluruh beban dicatat dalam akun operating expense, oke? Kecuali nanti kalau di soal nggak diminta ya. Kalau nggak diminta, nanti kalian kalau di ujian, nggak dibilang nih, untuk beban-bebannya ini nanti dicatatnya dalam akun operating expense. Jadi jangan digabung, bisa aja. Jadinya salaries expense, utilities expense, terus ada beban iklan berarti advertising expense gitu-gitu. Kalau ada beban depresiasi berarti depreciation expense. Tapi karena ini diminta untuk bikin apa ya, seluruh bebannya itu ke dalam operating expense ya, kita pakai akun operating expense, kita gabung semua. Kita ada baca dulu juga nih, perusahaan memiliki kebijakan nih, di mana 30% beban iklan ditanggung sama dibayarkan oleh si pusat. Jadi khusus untuk beban iklan, 30%-nya dibayarin sama pusat, untuk si Marble sama Rock ya. Kalau gitu, biar nggak ribet kita mulai dari si Rock dulu aja, dari si cabangnya. Untuk cabang Rock, berarti kita akan baca pertama kan beban itu kan kita pindahin ke operating expense semuanya ya. Lalu di sini kita jumlahin dulu aja, karena di sini semuanya kan pasti kan masuk beban nih. Yaudah kita masukin semuanya ke operating expense. Pindahin angkanya. 88.000 ditambah sama 43.000 ditambah 17.800 tambah 8.600. Dapat hasilnya 157.400. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita nyatet apa? Kita nyatet yang namanya si cash. Kenapa? Karena di sini kita tuh ngebayarin gaji, utilities expense sama beban iklan kan pasti kan pakai cash kan ya. Nah, itu kita masukin cash tuh. Tapi ingat, beban iklannya nanti kita nggak full. Nah, kalau gitu nanti ntar dulu, biar gampang kita catat dulu si ACC Depre. Karena kalau ACC Depre pasti kan asalnya dari depreciation expense, beban depresiasi. Nah, di sini kita langsung masukin 8.600. Oke. Lanjut lagi, tadi kan ada beban iklan. Beban iklannya ini dibayarin sama pusat, 30%-nya. Ya udah, kita catat home office nih, karena dibayarin sama dia. Harusnya kan kita catatnya cash. Tapi karena ada 30% nih dari beban iklan yang ditanggung sama pusat, kita catatnya home office. Sebesar berapa? 30% dikali sama 17.800 untuk si Rock. Baru sisanya kita bayarin si ini beban gaji, utility sama 70% si beban iklannya ini dibayarin pakai cash. Nah, kalau gitu tinggal kita cari dengan cara yang total yang di debit kita kurangin sama total yang di kredit. Dapat 143.460. Enggak, untuk yang si Marble, tadi Marble itu pokoknya kita harus masukin operating expense dulu. Masukin semua angka yang di sini 85, 38, 43 sama 18.300. Dijumlahin aja. Jangan lupa ada yang namanya cash karena nanti dibayar pakai cash, tapi biar gampang kita langsung ke ACC Depre dulu karena sekali lagi ACC Depre asalnya dari beban depresiasi pasti. Nah, sebesar 18.300. Selanjutnya ada home office karena ada 30% dari beban iklan yang 43.000 ini dibayarin sama si pusat. 30% kalian kali sama 43.000. Dapat 12.900. Lalu di sini cash-nya tinggal selisihin debit dan kreditnya. Dapat 153.100. Lanjut lagi ke home office. Sama, dia juga punya bebannya sendiri. Dia punya bebannya sendiri yaitu 220.000, 33.000, 45.000 sekian, dan 15.000. Dijumlahin semuanya, dapat 213.650. Lalu tadi ada akun home office yang dicatat di kredit, di sisi si branch. Sekarang di debitnya si home office akan ada mencatat akun branch. Branch Marble dan juga branch Rock. Sebesar yang ada di sini, home office-nya masing-masing. Kalau si Marble ya pakai yang 12.900, lalu si Rock ini pakai yang 5.340. Lalu dia juga punya akun kredit sendiri, dia bayarin beban-bebannya pakai cash, ada yang pakai cash, ada juga yang pakai ACC Depre. Karena kan kalau beban depresiasi kan kita nggak bayar pakai cash ya. Itu kita masukin ke ACC Depre. ACC Depre dulu aja, dia lebih gampang. ACC Depre tinggal kalian ambil dari sini, beban depresiasi, 15.000. Masukin. Lalu, ingat, ada yang dibayar secara cash. Beban dia sendiri dan juga beban-bebannya si branch. Masukin di sini. Caranya tinggal yang di debit, kalian kurangin sama si yang 15.000 yang di kredit ini. Dapat hasilnya untuk cash 216.890. Kayak gitu. Di sini selanjutnya kita mau bikin closing entries. Yang mana?
Yang tadi yang saya bilang, yang mengenai ini persediaan. Yang di awal nih, yang saya tadi skip. Jadi di sini ada Iron Co, tadi saya ulang lagi ya, dia itu memiliki 2 cabang, ada Marble sama Rock. Nah, pada awal tahun 2020, si persediaan awal Iron Co ini tuh ada 300.000. Nah, ingat, kalau untuk menutup saldo awal persediaan barang dagang, gimana jurnalnya? Income summary pada inventory atau merchandise inventory. Bebas sih, tergantung nanti di soalnya itu pakai namanya apa. Tapi sih, ya bebas lah teman-teman. Mau merchandise inventory boleh, mau inventory boleh. Lalu, di sini nilainya kita tinggal masukinnya 300.000. Udah jelas, langsung dimasukin. Lalu untuk si Marble, di sini dia pada awal tahun 2020 persediaannya iron 300.000. Si Marble-nya 4/5 dari iron. Nah, kalau gitu jurnal tetap sama, income summary pada merchandise inventory, tinggal angkanya 4/5 dari yang iron. Berarti 300.000 dikali 4/5, dapat hasilnya 240.000. Kalau untuk yang si Rock, sama juga jurnalnya, income summary pada merchandise inventory, tinggal angkanya dia bilang 50.000 lebih rendah daripada iron. Ya udah, tinggal 300.000 kalian kurangin sama 50.000. Kayak gitu. Itu untuk menutup saldo persediaan awal barang dagang. Lalu jangan lupa di sini kita kasih notes. Nah, notes apa? Notes mengenai barang dagang yang tadi persediaan awal itu yang asalnya dari HO untuk si branch-nya. Jadi kita baca nih di sini persediaan kantor cabang yang berasal dari kantor pusat hanya sebesar 90%. Nah, jadi di sini untuk yang si Marble, tinggal kita kali 90% dengan 240.000, dapat 216.000. Lalu untuk yang si Rock, dia itu tinggal 80%. Oh, sorry. Lebih rendah 80% kantor. Oh, ini kayak tipe. Kantor pusat hanya dengan sebesar, oh tipe ya teman-teman ya. Masih 90. Oke, karena dia bilang kantor cabang, berarti dua-duanya nih. Dua-duanya 90% itu asal dari kantor pusat. Ini bukan 80 tadi ya. Tadi kayak tipe ya harusnya. Iya tipe. Oke, jadinya dapat 225.000. Lanjut lagi. Habis kita menutup saldo awal persediaan barang dagang, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita mau mencatat saldo akhir persediaan barang dagang. Yang ini ada di soal poin nomor 11. Saldo akhir persediaan barang dagang iron di sini ada 230.000. Berarti kita catat dulu untuk jurnalnya. Kita tinggal balik aja ya dari yang sebelumnya, yaitu merchandise inventory pada income summary. Nilainya sebesar 230.000. Sama juga untuk yang Marble, jurnalnya merchandise inventory pada income summary, nilainya itu yang 150.000. Lalu di sini untuk yang Rock, dia itu sama juga jurnalnya merchandise inventory pada income summary, angkanya 165.000. Jangan lupa kita ngasih note juga untuk yang barang dagang yang dari asal itu dari HO. Untuk Marble, dia bilang tadi, oh ini untuk semuanya ya, berarti general untuk Rock dan juga Marble, 30% dari persediaan kantor cabang merupakan barang dagang dari pihak luar. Berarti di sini tinggal 70% kalian sama si 150.000 untuk dapat barang dagang yang asal dari HO, karena 30%-nya kan dari luar. Berarti 70% dari HO. Kalau untuk si Rock, sama juga 70% kalian sama 165.000. Dapat 115.500. Itu untuk mencatat saldo akhir persediaan barang dagang. Sekarang kita lanjut ke jurnal closing selanjutnya, yaitu jurnal mengenai apa nih? Oh, menutup saldo-saldo akun nominal. Nah, jadi kan di sini kan pasti kan ada tadi itu ada akun sales revenue, ada akun purchase. Nah, itu akan ditutup nih karena itu merupakan akun nominal. Pertama kita mulai dulu dari yang branch dulu kali ya, nggak apa-apa ya. Dari branch dulu aja kita mulai dari yang si Marvel dulu. Di sini tadi ada sales revenue ya, inget ya, ada sales revenue. Oh, di sini kita tulis aja deh. Di sini tuh ada shipment from HO yang ditutup, ada juga purchase, ada juga apa lagi ya? Sebentar. Ada shipment from HO lagi, ada sales revenue, udah itu yang ditutup untuk jurnal penutupnya. Kita langsung buka aja ya semuanya. Nah, sama ya, ada shipment from HO, tadi ada operating expense, sorry di sini. Di jurnal penyesuaian kelewat. Nah, di sini tinggal kita tadinya yang di debit, kita taruh di kredit, sekarang yang di kredit taruhnya di debit. Kayak gitu ya. Ditukar-tukar aja. Tadi sales revenue
asalnya dari tadi sini, yang di sini. Sales revenue 887. Lalu untuk shipment from HO, tadi itu ada berapa kali tuh? 3 kali. Ada yang pertama pengiriman pertama, ada yang retur, ada juga yang pengiriman lagi. Yang ini. Yang awal, lalu tadi ada retur, ada pengiriman lagi. Lalu di sini untuk operating expense dari yang di atas di sini, 184.300. Lalu ada purchase tadi yang di atas karena pembelian ya. Nah, lebih besar yang mana? Lebih besar yang sisi debit. Nih ya, kreditnya itu totalnya 669.300. Sekarang berarti tinggal kita catat income summary di sisi kredit buat bikin dia seimbang jadi 887.000 ya. Dengan cara si debitnya dikurang sama sisi kredit. Dapat 217.700. Sama juga di sini untuk yang sirok kita juga mau, harusnya jurnalnya nggak beda jauh ya. Shipment from HO, purchase, ada lagi shipment from HO lagi, sales revenue, shipment from HO lagi, sama operating expense. Jurnalnya sama berarti. Sales revenue-nya tadi ambil di atas satu ya. Lalu juga ada lagi shipment from HO, yang 3 kali itu yang pengiriman, retur, dan pengiriman lagi. Operating expense dari jurnal, tadi yang nih, jurnal penyesuaian, ada terakhir lagi, ada purchase yang tadi karena ada pembelian. Lebih besar yang mana? Lebih besar sisi debit. Karena di sini kreditnya cuma 617.000. Berarti income summary kita harus taruh di kredit biar seimbang. 780.000 dikurang 327 dikurang 157.400 dikurang 133.000. Dapat di sini 162.600. Sekarang kita ke yang si HO. Ada juga di sini mau kita tutup itu ada shipment to branch M, shipment to branch R, purchase, sales revenue, shipment lagi tadi. Ada shipmentnya tadi 3 kali juga sama. Nah, catat di sini. Oh, jangan lupa operating expense ya. Oke, jadi pertama di sini ada sales revenue tadi sekali ambil dari yang di atas. Nih ya. Lanjut lagi shipment to branch M sama branch R. Nah, tadi kan shipment to branch R, branch M ini kan harusnya kan dia lebih besarnya di debit ya. Nanti terakhir-terakhir setelah dia kirim kan di kredit, sorry kok di debit sih, di kredit. Tadi kan di kredit nih, 242.000 sekian. Lalu tadi ada retur. Jadi dia berkurang 25.000 ya, itu untuk yang si branch M ya. Nambah lagi di kredit 37.000 sekian. Berarti di sini nanti saldo akhirnya di kredit kan. Nah, waktu kita mau tutup taruhnya di debit. Ya. Nih, 242 sekian dikurang 25.000, 25.000 ditambah lagi 37.500. Dapat 254.250 sama juga untuk branch R. Ya. Shipment to branch R yang tadi di kredit 256.000 dikurang sama 52.000 ditambah 60.000. Dapat hasilnya di sini 264.000. Untuk purchase tadi ambilan di atas 820.000. Operating expense ambil dari yang jurnal penyesuaian tadi yang 213.000 sekian. Kalau kita lihat lebih besar di sisi mana nih? Kreditnya cuma 1.033.000 sementara debitnya 1.400.000 sekian. Nah, berarti kita lebih besar di debit. Income summary-nya maka kita taruh di kredit biar seimbang. Cari dengan cara total yang di debit dikurang dengan total yang di kredit. Sekarang kita mau ngapain? Mengakui income dari si branch. Pertama untuk yang marble dulu. Nah, marble dulu tadi kita lihat nih income summary-nya di debit. Terus di kredit. Nah, di sini ada lagi di kredit. Kalau kita lihat sekilas pasti lebih besar yang di kredit. 367.700 nih. Debitnya cuma 240.000. Berarti kita harus tutup income summary-nya ke akun HO. Buat ngakuin nanti keuntungannya si branch diakuin sama si HO-nya. Taruh di debit. Sebesar berapa? Yang di kredit kalian kurangin dengan yang di sisi debit. Dapat hasilnya 127.700 pada home office dengan angka yang sama. Lalu di sini untuk yang ROK juga jurnalnya sama. Tinggal angkanya nih. Kalian lihat, income summary di debit 250.000, kredit 165, ada lagi di kredit 165. Nah, kalau kayak gitu gimana? Berarti di sini lebih besar di sisi kredit. Kalau lebih besar di sisi kredit, kita nanti tutupnya di debit. Oke. Nah, di sini 77.600 dapat dari tadi 165.000 ditambah 162.600 dikurang 250.000. Dapat 77.600, home office juga sama. Sekarang kita pindah ke home office. Home office tadi kan di sini catatnya di kredit nih, kalau sisi branch. Sekarang kita sisi home office akan mencatat branch di sisi debit, lalu kita masukin branch income. Sebenarnya ini kayaknya lebih baik bisa ya. Aja ya, karena kan branchnya beda juga. Kayak gini, jadi untuk branch M, di sini kita pindahin 127.700, lalu untuk branch R-nya, di sini 77.600, lalu untuk branch income,
Di sini kita masukin 205.300. Di sini gimana nih cara kita tahu dia itu income atau loss? Di sini tinggal kalian lihat aja nanti kalau misalnya income summary-nya nih yang di branch, misalnya dia ditaruhnya di kredit nih. Terus home office-nya otomatis taruhnya di debit. Oke. Kalau kayak gitu ceritanya, berarti kan nanti untuk kalau misalnya home office di debit, berarti nanti untuk si HO akan mencatatkan akun branch di sisi kredit. Nah, kalau dia akan nyatetnya di sisi kredit, berarti kita itu harus nyatet ininya, branch income ini di sisi debit. Sementara kalau kalian ingat, debit itu biasanya identik dengan loss. Kalau kredit itu identik dengan gain. Nah, kalau dia taruhnya nanti ini ya, branch income-nya ini taruhnya di debit, ini bukan branch income, tapi branch loss. Kayak gitu ya. Lanjut lagi, di sini setelah ini kita mau ngakuin UIP. UIP yang tadi, Unrealized Intercompany Inventory Profit. Karena kan belum realize ya, namanya aja unrealized. Berarti sekarang kita mau ngakuin nih. Caranya gimana? Di sini kita, ini dulu kali ya, biar jelas. Tadi pertama ada yang dari beginning. Saldo awal nih, yang di sini. Catat dulu, tadi sales itu maksudnya nilai faktur ya. Masukin yang di sini nih, 219.000 sama 225.000. Ya. Terus kita lihat lagi ke soal. Berapa persen tadi markupnya? Buat tahu UIP-nya berapa nih? Tadi dia bilang 20% untuk marble. 20% dari apa nih? Dari cost untuk marble. Sementara kalau tadi yang untuk si rock ini tuh dia 25% dari faktur. Berarti di sini kita mulai dulu dari si branch marble dulu. Karena dia bilang dari cost, berarti 20% dibagi sama 120 ya persen. Baru kita kali sama nilai fakturnya, dapat 36.000. Sementara kalau branch R, karena dia bilang 25% dari nilai faktur, langsung 25%-nya kita kaliin sama nilai fakturnya, 56.250. Lanjut lagi ke shipment. Tadi shipment itu ada angkanya tuh dari sini nih. Bentar ya. Dari atas tadi yang pas shipment yang pertama. Ini shipment 1 lah ya. Kita tulis saja shipment 1. Ini shipment 1. Ini shipment 1 juga untuk yang sirok ya. Nah, nih. Shipment 1 untuk yang si branch marble. Kita lihat. Tadi branch pertama ini kita dapat 285. Kita pindahin ke sini ya. Nah, UIP-nya, biar kalian nggak usah ngitung-ngitung lagi, langsung kalian ambil dari sini. UIP tadi dicatat sama si Iron. Kalau di sini sih dihitung lagi ya, jadinya lama. Nah, nanti daripada kalian buka-buka soal lagi, mending kalian langsung masukin yang di sini aja. Dapat 42.000 sekian. Sama juga dengan yang si R, si Rock ya, 320.000 tadi nih di sini. Nah, untuk UIP-nya, kalian masukin aja tadi angka yang tadi dari kalian ngitung jurnalnya nih, biar nggak ribet. Nih yang ini. 64.000. Gitu. Lalu untuk retur juga sama, retur tadi kita ambil yang retur. Tadi yang retur tuh yang ini, 30.000 nih. Sama yang 65.000 untuk sirok. Kita pindahin lah ke sini. Nah, tapi ingat, ini minus ya. Kenapa? Karena kan ya, dia kan ini, retur. Kayak minus. Dibalikin barangnya. Terus UIP ini yang nanti kita hilangin karena returnya berapa? Ya sama, tinggal diambil dari tadi jurnal yang kita catat ini yang di sisi home office. Nih yang ini nih. Yang 4.500 sama 13.000. Ya, sama ya. Minus, tapi angkanya jangan lupa. Ini kita ganti lah ya, biar nggak ribet. Minus, nah tadi, 4.500. Lalu ini minus 13.000. Sekarang shipment yang kedua. Shipment yang kedua di sini, tadi untuk yang si branch M ini, tadi ada lagi di tanggal yang mana nih? Yang poin ke 9 ya. Ini ya, 45.000 nih, shipment lagi nih. Shipment yang untuk marble 45.000, nilai fakturnya UIP-nya 7.500. Kita pindahin. Ini angkanya plus ya. Sementara kalau yang si rock, dia itu tadi nih ya, di sini 72.000. Nilai fakturnya UIP-nya itu 12.000. Masukin ke sini. Tadi poin 9 ya, sebentar ya. 20.000 dari cost. Oh, ini salah nih. Ini langsung 20% ya teman-teman ya. Salah ya. Ini harusnya dibagi 120.000 dulu. Karena dia bilang apa? Dari cost. 120.000. Dibagi 120%. Karena dia bilang dari cost. Ini nggak teliti nih. Oke, kayak gitu ya. Jadi ingat, sekali kalau dari cost, kalian nggak bisa langsung kaliin sama nilai fakturnya. Tapi kalian harus kaliin dulu nih. Dibagi dulu, maksudnya dibagi sama yang, kalau kayak gini kan 20%. Berarti kalian bagi sama persentase yang menggambarkan nilai fakturnya. 120%. Karena dia bilang dari cost.
Tapi kalau dari faktur, langsung kalian kaliin aja sama si nilai nilai fakturnya. Sekarang endingnya berapa? Endingnya kita ambil dari sini 105 untuk si marble, lalu di sini ada 115.500 untuk si rock. Oke. Nah, untuk UIP-nya di sini sebenarnya sih ada cara gampangnya, tapi gimana ya, sebentar ya. Kayak gini. Ada dua cara. Ini cara yang pertama ya. Saya sih lebih suka nanti cara yang kedua. Pertama, untuk ending kan dia ada 105.000 ya. 105.000 nih endingnya. Ingat, di sini kan kita pakai metode FIFO. FIFO itu kan first in first out. Nah, artinya berarti ending ini asalnya itu ya dari persediaan yang terakhir masuk ke cabang. Oke, dari persediaan yang terakhir masuk ke cabang yang dari pusat. Nah, 105.000 itu kan pasti kan berarti ada yang dari shipment 2. Nah, shipment 2 ini kan 45.000. Berarti 45.000 ini tuh semuanya jadi saldo ending yang masih dalam perusahaan karena dia tuh belum keluar, belum dijual karena kan first in first out. Yang dijual itu yang awal masuk, yang awal keluar juga. Berarti yang terakhir masuk belum kejual. Berarti 7.500 ini akan termaksud UIP yang di sini yang 16.500. Nah, pertanyaannya kita dapat ini tuh dari mana 16.500? Jadi untuk UIP-nya tuh nggak cuma asal dari sini. Tapi ada juga yang dari shipment yang pertama. Oke, karena dia di sini salesnya itu 285. Berarti kan tadi kan dia bilang nih, sekali lagi endingnya 105. Berarti 105 ini 45 ribunya asalnya dari shipment 2. Oke. Nah, lalu 60 ribunya dari mana asalnya? Dari shipment yang pertama, gitu. Makanya di sini, bisa kalian langsung cari dengan cara 7.500-nya nih. Kalian ambil dari sini nih. Lalu, tadi ada yang 60 ribu, yang apa ya, persediaan yang nilai faktur 60 ribu ini asalnya dari shipment 1. Nah, tadi itu shipment 1, dia bilang, untuk markup-nya untuk marble itu 15% dari nilai faktur. Berarti kalian kali 15% sama 60 ribu. 60 ribu sisanya. Yang tadi saya bilang, yang 105.000 kan 45 dari shipment 2, 60 ribu dari sini. Nah, nilai faktur yang kita mau pakai yang 60 ribu ini, UIP-nya berapa yang dari shipment 1 ini? Ya, kalian kali sama 15, karena dia bilang 15% dari nilai faktur. Jangan lupa dikasih minus. Dapat hasilnya segini, 16.500. Atau cara kedua, cara yang bisa saya suka, jadi saya nggak usah cek-cek lagi di soal berapa persen sih markup-nya. Nah, pertama kalian ambil dari sini. Udah pasti ya, karena kan sekali lagi saya bilang 45 ribunya, yang 105 ini 45 ribunya itu dari sini, shipment 2. Berarti full UIP yang 7.500 ini kita masukin. UIP sisanya kita ambil dari mana? Dari yang tadi shipment 1. Tapi nggak full yang untuk 285 ribunya. Melainkan hanya 60 ribu aja. Kalau gitu tinggal 60 ribu, kalian bagi sama ini, 285 kali sama UIP-nya. Hasilnya itu di sini sebentar ya. Jangan lupa dikali minus ya teman-teman ya. Kali minus 1 biar jadi minus angkanya. Nah, harus dikurung jadi minus. Dapat 16.500. Ini tujuan saya kasih minus 1 ini biar jadi minus ya angkanya ya. Karena kan dia ending di sini, jadi pengurang di sini dia ya. Gitu. Ada dua cara. Ini saya kasih ini aja ya. Merahin. Ini juga sama caranya. Cuma saya kayak nggak perlu jelasin gimana banget. Karena sekali lagi, ini nih, dia kan 115.500. Nah, 72 ribunya persediaan ini asalnya dari shipment 2. Sisanya yang 43.500-nya asalnya dari shipment pertama. Oke, bener nggak ya? Bentar. Saya takut salah nih. 115.500 dikurang sama 72.000. Ya bener yang 43.500 ya. Kayak gitu. Nah, sisanya tadi sekali lagi saya ambil dari shipment pertama. Yang 43.500-nya. Jangan lupa, karena tadi dia bilang rok itu markup-nya 25% dari cost. Berarti 20 dari cost ya. Berarti 43.500-nya jangan langsung dikali sama 25%. Kayak yang tadi. Tadi kan langsung dikali sama 15%. Sekarang nggak bisa. Kali 25 dibagi 125. Jangan lupa nanti yang ini semuanya kalian kasih minus. Biar jadi minus angkanya. Atau cara kedua cara keduanya tinggal ini kalian masukin, ditambah lagi dengan tadi yang 43.500 ya. 43.500-nya kalian bagi sama 320.000 dikali sama 64.000. Kurung. Jangan lupa dikasih angka minus. Dikali minus 1.
Ini tadi sebentar, depannya lupa kurung. Tuh ya, dapat 20.700 minus 20.700. Itu ada dua cara, terserah kalian. Nah kalau gitu kalian tinggal jumlahin UIP-nya semua. Dijumlahin aja, ada yang plus, ada yang minus, dijumlahin hasilnya itu 65.250 untuk yang si marble, sementara untuk yang rock itu yang realize-nya itu di sini 98.550. Nah, di sini sekarang kita udah bisa ngakuin untuk si ininya, UIP-nya. Jurnalnya tinggal UIP pada branch income. Masukin angkanya dari yang keduanya, yang 65.000 sekian sama yang 98.000 sekian. Dijumlahin, dapat hasilnya 163.800. Nomor 4 di sini, nomor 4 jurnal yang selanjutnya. Di sini sekarang kita mau tutup akun income summary dari si sorry, income summary-nya yang terakhir ya. Oh ini nih, tadi kan kita kan ngakuin income dari si branch ya. Kita ngakuin income dari si branch. Sekarang income ini mau kita pindahin dulu ke income summary-nya si sisi home office. Nah, branch income tadinya di kredit, sekarang taruh di debit buat ditutup akunnya. Sekarang kita catat ke income summary. Oke. Nah, branch income tadi kan ada 2, dijumlahin aja dari keduanya. Dapat 369.100. Income summary juga sama angkanya. Sekarang baru ini tahapnya kita itu untuk menutup akun income summary. Tapi kita lihat dulu income summary kita nanti akan di debit apa di kredit lebih besarnya. Kita pakai T account. Tadi pertama itu ada income summary 300.000 di debit, lalu ada 230.000 di kredit. Pindahin. Ada lagi nih di sini. Di ini yang ini 459.600 di sisi kredit. Ada lagi tadi ini ya terakhir ya. Ini yang 369.100 di sisi kredit. Nah, habis. Sekarang kita lihat besaran yang mana? Pasti besaran yang kredit ya, kredit. Jadi dapat hasilnya itu 1 juta sekian. Sementara debitnya itu pasti cuma 300.000. Nah, gimana caranya 300.000 ini biar jadi segini juga? Oke. Atau kalau bahasa lainnya tuh ya gimana sih caranya apa ya ngomongnya kayak gini. Kita tuh mau tahu lebih besarnya di mana? Pasti lebih besar di kredit. Nah, tapi lebih besarnya berapa? Jadi 1 juta sekian setelah dikurang 300.000 berapa nih? Ini dikurang segini, dapat hasilnya itu 758.700. Sekali lagi, yang di kredit 1 juta sekian. Ada saldo di debit. Nah, berarti sisa saldo income summary kita tinggal di kredit. 758.700. Nah, maka ini nanti yang kita catat apa ya? Yang kita akan tutup akun income summary-nya. Tadinya kalau lebih besar di kredit, sekarang kita tutup income summary taruhnya di debit. Pada return earning sebesar tadi yang 758.700. Nih, jadi kalau mau pakai cara lain ya kalian tinggal bikin aja seimbang, bikin seimbang nih. Nah, gimana caranya biar ini yang debit juga bisa jadi 1 juta sekian. Harus ditambah sama 758.700. Itu sama aja. Logika kalian yang mana terserah, masuknya yang mana boleh aja, bebas kok. Yang penting hasilnya tetap sama 758.700. Terakhir di sini elimination entries. Di sini saya langsung buka. Kenapa? Karena jurnalnya gini-gini doang, nggak akan beda. Begini-gini doang jurnalnya. Kita mulai dari yang pertama. Di sini kita menutup akun home office sama branch. Pertama, sebenarnya ini nggak terlalu perlu dijelasin ya. Jadi intinya home office kita jumlahin ya, yang di debit. Sorry. Ini ya, yang di home office ini kan kita kan di marble sama si rock. Dia tuh dominan itu lebih besar di kredit. Nah, kita kalau yang di kredit kita tambah-tambahin aja. Tambah 285, tambah 320, tambah 49.000 sekian, tambah 35.000 sekian, tambah lagi nih yang di kredit. Lalu kalau ada yang debit kita kurangin aja. Karena kan dia pasti biasanya tuh home office yang lebih besar di sisi debit di kredit. Kalau nemu lagi yang di kredit kalian kurangin, tambah lagi yang di kredit, tambah lagi yang di kredit, tambah lagi nih, tambah lagi. Tapi kalau yang closing harusnya udah nggak ada akun home office ya. Nah, udah nggak ada, habis itu dapat 902.710. Sama juga dengan yang si branch M. Branch M, kalau branch itu kan dicatatnya di sisi home office. Nih kita lihat. Nah, kalau tadi dominannya tuh lebih besar di sisi kredit kalau untuk home office. Sekarang branch itu biasanya sih lebih besarnya di debit ya. Ya udah, kalau nemu yang branch yang di debit,
tambahin lagi, dikurangin nih yang si kredit, ditambahin lagi yang si debit, ditambahin lagi nih. Nah, udah, habis itu dapat di sini 458.000 sekian. Sama juga untuk yang branch R. Gak usah terlalu dijelasin ya. Pokoknya yang debit kalian tambahin, yang di kredit kalian kurangin. Kalau kalian lihat di sini jumlahnya sama dengan home office yang kalian tutup. 902.710. Pasti hasil sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Oke. Udah, sekarang lanjut lagi ke yang nomor 2. Nomor 2 di sini kita mau apa ya? Menutup mengeliminasi saldo UIP yang awal. Oke, mengeliminasi saldo UIP yang awal. Nah, di sini jurnalnya juga tinggal kalian hafalin aja UIP pada merchandise inventory beginning. Angkanya ambil dari UIP yang di awal nih, yang beginning nih. Yang 36.000 dari si branch M dan 56.000 dari si branch R. Tambahin aja. Ya. Yang ini. Tinggal dijumlah. Dapat hasilnya 92.000 sekian, maka kreditnya juga sama. Aduh, maaf ya. Ini. Oke, lanjut lagi. Sekarang ke shipment tuh branch M aja ya. Biar sama. Dan ini shipment tuh branch yang R. Di sini, untuk shipment to branch UIP, shipment from HO, ini tuh semuanya tinggal kalian jumlahin dari yang di atas. Jangan begini deh ya, nanti kalian bingung. Saya ganti aja rumusnya sebentar. Kita ambil dari yang di atas lagi nih teman-teman. Jadi shipment to branch M pertama, tadi shipment to branch M itu kan ada nih 24.000 sekian, tambahin. Kalian kurangin sama yang retur. Tadi ada retur nih, shipment to branch M. Ada lagi pengiriman lagi, shipment to branch M di kredit, tambah aja. Dapat nih hasilnya 254, 250. UIP-nya juga sama. Kalian ambil aja dari jurnal. 42.000 sekian, tambahin yang di kredit. Dikurang yang di debit 4.500, lalu kalian tambah lagi dengan yang 7.500. Baru shipment from HO, kalian tinggal sama. Ambil aja tadi dari yang di atas nih. Untuk yang marble nih. Jangan sampai salah ya, marble. Shipment from HO-nya tadi 85.000 di debit, tambahin, kurangin yang retur, 30.000 ditambah lagi sama yang pengiriman lagi. Dapat hasilnya 300.000. Sama harusnya. Sama ya. Jumlah debit sama kreditnya. Sama juga di sini untuk shipment to branch R-nya. Di sini saya pakai cara yang biasa aja ya. Shipment to branch R tadi, ini ya, yang ini 256. Dikurang retur yang tadi, shipment to branch R yang debit, terus ditambah lagi sama yang tadi pengiriman lagi, 60.000. Dapat di sini 264.000. UIP juga sama. Kreditnya ditambahin. Kalau kalian nemunya debit ya berarti dikurangi nanti. Kredit, yang R ya. Yang ini ya, yang R ya. Tambah lagi sama yang ini. Ditambah sama UIP-nya, sorry ya. UIP tadi. Nih ya, 12.000 ya. Dapat 63.000, sekarang shipment from HO-nya yang dari sisi ROK, yang R. Tambah yang debit, dikurang lagi kalau ada retur, tambah lagi ya. Dapat 327.000, sama harusnya debit sama kredit. Sama ya. Nah, sekarang kita mau ngapain? Mau nutup UIP yang ending. Sorry. Yang ini ya, yang UIP ending, bener. Nah, tapi di sini kenapa saya kali minus? Karena di sini angkanya adalah minus ya. Jadi, kita kaliin minus aja biar jadi angka plus. Soalnya kan kalau di jurnal nggak mungkin kan angkanya minus. Gitu. Ini untuk, sekali lagi, untuk menutup, untuk menutup saldo UIP yang ending. Oke, ini sebenarnya bukan merchandise inventory sih. Bukan inventory. Kalian mau merchandise aja boleh. Samain aja kayak yang di atas nih. Merchandise inventory.